Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil merebut kembali Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Peristiwa ini dikenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari tantangan yang dihadapi Rasulullah. Berita tentang keberhasilan Nabi Muhammad menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru semenanjung Arab, dan banyak suku yang mulai mempertimbangkan untuk tunduk kepada kepemimpinan Islam. Namun, ada juga yang merasa terancam dan bersekongkol untuk menjatuhkan Rasulullah dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebelah timur Mekah, suku Huwaizin dan sekutu-sekutu mereka termasuk Bani Saqif merencanakan serangan besar untuk menggulingkan kekuasaan Nabi Muhammad. Malik bin Awaf al-Nasri, seorang pemimpin muda berusia 30 tahun, memimpin pasukan mereka dengan ambisi besar dan strategi yang terencana. Malik memerintahkan pasukannya membawa serta anak-anak, istri dan harta benda mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka secara besar-besaran dan memotivasi prajurit agar bertempur mati-matian demi melindungi keluarga mereka. Malik memilih lembah Hunayan sebagai lokasi untuk menyergap pasukan muslim. Ia menempatkan prajuritnya di lereng-lereng bukit di kedua sisi lembah, sementara pasukan lainnya disiapkan di jalur utama untuk menghadang pasukan muslim. Rencana ini dirancang untuk mengepung dan menghancurkan pasukan Islam secara total. Nabi Muhammad SAW menyadari ancaman ini setelah mengirim mata-mata yang mengonfirmasi keberadaan pasukan besar Hawazin. Rasulullah segera memerintahkan mobilisasi pasukan. Sebanyak 12.000 orang dikerahkan, terdiri dari 10.000 kaum muhajirin dan ansor yang berasal dari Madinah, ditambah 2.000 orang Quraisy yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah dipimpin Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat seperti Abu Bakar merasa yakin akan kemenangan mereka karena jumlah pasukan yang besar. Namun, Rasulullah tetap mengingatkan agar mereka tidak sombong dan tetap bersandar kepada Allah. Saat pasukan muslim bergerak melewati lembah Hunayan di pagi hari, tiba-tiba mereka diserang dari kedua sisi oleh pasukan Hawazin yang bersembunyi di lereng bukit. Serangan mendadak ini menyebabkan kekacauan besar. Pasukan muslim yang berada di garis depan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid terpaksa mundur dan kebingungan. Banyak prajurit yang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah situasi yang kacau, Rasulullah tetap tenang. Beliau berada di belakang pasukan dan menyaksikan apa yang terjadi. Dengan keberanian luar biasa, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat-sahabat terdekatnya dan mulai menyerukan kepada kaum muslimin untuk kembali ke medan pertempuran. Dibantu oleh Abbas, paman Nabi yang memiliki suara lantang, beliau memanggil para sahabat dengan mengatakan, "Wahai para sahabat yang berjanji setia di bawah pohon, wahai para sahabat perjanjian Hudaybiyah." Mendengar panggilan ini, pasukan muslim mulai berkumpul kembali. Seruan Nabi mengingatkan mereka akan sumpah setia mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan semangat yang diperbarui, mereka menjawab seruan Nabi dengan berteriak, "Labaik, labaik." Setelah pasukan terkonsolidasi,
Nabi Muhammad SAW memimpin serangan balasan. Beliau memohon pertolongan Allah dengan berdoa, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu untuk menepati janjimu." Kemudian seperti yang dilakukan pada perang Badar, Nabi melemparkan segenggam pasir ke arah musuh sambil berdoa agar Allah melemahkan mereka. Kaum muslimin maju dengan semangat yang luar biasa. Serangan balasan ini mengejutkan pasukan Hawazin. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan muslim yang sempat tercerai-berai bisa bangkit kembali dengan begitu cepat. Ummi Sulaym, seorang sahabat perempuan, turut bertempur bersama suaminya. Keteguhan hatinya menjadi teladan keberanian bagi kaum muslimin. Pasukan Hawazin mulai kehilangan kendali. Mereka dipaksa mundur dan akhirnya melarikan diri. Banyak dari mereka yang tewas, sementara yang lainnya mencari perlindungan di Thaif dan di perbukitan terdekat. Setelah pertempuran selesai, kaum muslimin memperoleh kemenangan mutlak. Mereka juga mendapatkan rampasan perang yang berlimpah, termasuk harta benda, kuda, dan unta. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para tawanan termasuk perempuan dan anak-anak diperlakukan dengan baik. Rasulullah juga menegaskan bahwa harta rampasan perang harus dijaga dan tidak segera dibagi-bagikan. Beberapa hari setelah pertempuran, Nabi Muhammad SAW menerima utusan dari suku Huwaizin yang datang untuk menyerah. Mereka meminta agar keluarga dan harta benda mereka dikembalikan. Rasulullah menunjukkan kebesaran hatinya dengan bersedia menjadi mediator. Beliau meminta kaum muslimin untuk mengembalikan para tawanan, dan semua sahabat sepakat untuk melakukannya. Nabi Muhammad SAW juga mengirim pesan kepada Malik bin Awaf, pemimpin Hawazin, bahwa jika ia masuk Islam, keluarganya akan dikembalikan dan ia akan diberikan 100 unta. Malik akhirnya menerima tawaran ini, mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi pemimpin yang setia kepada Islam. Ia juga membantu Nabi Muhammad dalam menyelesaikan perlawanan Bani Saqif di Thaif. Kisah ini sangat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan yang besar, tetapi kemenangan ditentukan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak hanya memimpin dengan keberanian, tetapi juga dengan kasih sayang dan pengampunan, bahkan kepada musuh yang pernah menyakitinya. Para sahabat yang awalnya mundur berhasil mengingatkan sumpah setia mereka dan kembali bertempur dengan semangat. Perang Hunayan bukan sekedar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual yang menunjukkan keagungan Islam dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah perang Hunayan ini, dan semoga apa yang telah diajarkan Rasulullah melalui kisah ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.